Ya, selamat pagi saudara-saudara. Kalau kemarin kita berbicara tentang syahadat yang bagian pertama, saat ini kita berbicara tentang syahadat bagian kedua. Aku percaya akan Roh Kudus. Sebelumnya kemarin ada ketinggalan bahwa kita juga meyakini, mengimani bahwa Yesus itu naik ke surga. Jadi dia sungguh-sungguh mati, bangkit dan kemudian naik ke surga. Dan gereja mengimani, gereja meyakini Yesus hidup sampai saat ini, dia hidup. Dan kemudian dia akan datang pada hari kiamat. Ini harus dipahami. Gereja mengimani bahwa Yesus akan datang pada hari kiamat untuk menghakimi orang hidup dan mati. Jadi dia sebagai hakim akhir zaman. Berarti dia berkuasa menentukan vonis, ya. Jadi kalau kita tuh ini, kalau hakim tuh menentukan vonis, menentukan nasib seseorang, apakah dia ini dipidana mati seumur hidup 20 tahun, 5 tahun, 1 tahun atau bebas, itu hakim yang menentukan. Nah, Yesus menjadi hakim akhir zaman yang menentukan apakah kita nanti nasib kita seperti apa. Apakah di surga atau di neraka atau bagaimana, itu Yesus yang menentukan pada akhir zaman. Yesus menjadi hakim mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Kemudian aku percayakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi ketika Yesus naik ke surga, maka ternyata dia tidak membiarkan pengikutnya sendirian begitu saja. Dia mengutus Roh Kudusnya. Yesus memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai para muridnya. Jadi sebenarnya kita itu hidup disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak terlihat seperti Yesus, seperti indrawi, materi, bukan. Tapi Roh Kudus bekerja dalam hati kita, pribadi lepas pribadi maupun dalam persekutuan. Itu yang kemudian menjiwai kita sebagai pribadi dan sebagai gereja. Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus ini diimani sebagai Allah yang ada di antara jemaat. Roh Kudus bukan makhluk ciptaan, bukan seperti kita, tapi dia adalah Allah sendiri yang datang turun ke dunia dalam kehidupan masyarakat, kehidupan gereja, kehidupan manusia secara nyata. Kemudian gereja ini kita juga mengimani akan gereja dalam syahadat Nisea adalah gereja satu, kudus, katolik dan apostolik. Gereja satu berarti apa? Gereja yang memiliki satu pimpinan. Ya, kita gereja katolik ada dipimpin oleh Paus Fransiskus. Kemudian satu kudus. Gereja kudus, gereja yang menarik para anggotanya untuk hidup suci, hidup kudus. Jadi gak hanya sekedar beragama, tapi juga menjadi orang kudus, menjadi santo, santa, menjadi orang yang suci. Ya mungkin gak harus jadi santo, tapi menjadi orang yang suci, menjadi serupa dengan Allah. Katolik artinya apa? Umum, gereja yang umum, gereja yang boleh dimasuki oleh anggotanya terdiri dari berbagai suku, berbagai golongan, warna kulit. Jadi dalam gereja Katolik itu ada orang yang paling kaya sampai orang paling miskin ada dalam gereja Katolik. Tidak. Gereja Katolik tidak memilih-milih golongan atau juga suku apa saja ada dalam gereja Katolik itu. Dan apostolik dari kata apostol adalah para rasul. Jadi gereja yang merupakan kelanjutan dari gereja para rasul, memiliki sejarah turun temurun dari Yesus, para rasul, dan kemudian sampai yang sekarang ini. Persekutuan para kudus. Gereja mengimani adanya persekutuan para kudus. Jadi gereja itu adalah ada tiga golongan. Jadi gereja yang jaya, gereja yang ada di surga, mereka para rasul, para santo-santa, para malaikat yang ada di surga. Gereja yang menderita, gereja yang ada di api pencucian, dan gereja yang berjuang. Nah, kita ini gereja berjuang. Gereja yang mengimani adanya ikatan batin antara gereja yang jaya, gereja yang berjuang, dan gereja yang menderita itu sebagai sebuah persekutuan para kudus. Pengampunan dosa. Gereja mengimani adanya pengampunan dosa, bahwa kita diampuni dosa kita. Dengan penderitaan wafat dan kebangkitan Yesus, maka gereja mengimani bahwa seluruh dosa kita akan dihapuskan kalau kita percaya pada Yesus.
Gereja juga mengimani ada kebangkitan badan. Nah ini yang penting. Coba sekarang tubuh kita ini, apakah nanti itu akan mati? Ya mati. Terus seperti apa? Yang masuk ke surga itu apakah roh saja ataukah jiwa raga? Gereja mengimani bahwa yang diselamatkan itu bukan cuma roh. Jadi bukan kalau kita di agama lain yang masuk surga itu rohnya, berarti wah roh gentayangan berarti ya. Karena manusia itu disebut manusia kalau punya jiwa dan raga. Enggak, gereja mengimani bahwa nanti yang diselamatkan yang masuk surga itu adalah seluruh manusia kita. Ya, jiwa dan raga kita itu seluruhnya diselamatkan. Lupa lah, terus gimana kalau orang sudah mati ribuan tahun, jutaan tahun, ya, terus kemudian ada yang ditanam, ada yang dikremasi, ada yang kena kecelakaan, ada yang dimakan binatang buas, terus gimana? Kan tubuh sudah hancur. Kita mengimani bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pencipta. Dia membangkitkan tubuh kita hanya dengan sepatah kata. Bangkitlah, Bang, bangkit. Nah, kalau dalam agama ada istilah kun fayakun, terjadilah. Ya. Jadi gereja mengimani bahwa yang diselamatkan adalah seluruh jiwa raga kita. Jadi roh kita juga raga kita juga diselamatkan, nanti akan dibangkitkan menjadi raga yang baru dan sudah didahului oleh siapa? Didahului oleh Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Dua pribadi ini raganya diselamatkan, jiwa dan raga diselamatkan dan mereka masuk dalam kehidupan surgawi dan kehidupan kekal. Kita mengimani ada kehidupan kekal, kehidupan yang tidak akan berakhir. Ya. Jadi kalau Allah itu nggak berawal, nggak berakhir. Nah kalau manusia gimana? Manusia itu berawal tapi tidak berakhir. Ya. Jadi kita ini berawal, kapan berawal ya? Ketika kita dulu pembuahan itu awal kita dan nggak akan berakhir sampai nanti nggak akan berakhir. Kita mengimani adanya kehidupan kekal, benar-benar kebangkitan badan kehidupan kekal. Demikian saudara, terima kasih, selamat pagi.